Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman untuk bikin sabun mandinya ya. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir bisa ketik di komen teman-teman nontonnya dari mana, dan juga teman-teman bisa tanya di komen ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah bikin sampo aroma mint ya. Sekarang kita mau bikin sabun mandi. Saya mau gunakan aromanya Clarissa ya. Clarissa ini sabun mandi aromanya biasanya dipakai untuk baby ya, aroma bayi. Nah, buat teman-teman yang sudah punya buku, teman-teman bisa buka di halaman sabun wajah ya. Sabun mandi. Jadi buku ini penting sekali teman-teman buat pegangan ya. Jadi sabun mandi itu ada dua, ada sabun mandi batang dan ada juga sabun mandi cair. Nah, kita mau bikin yang sabun mandi cair. Jadi teman-teman bisa buka di halaman buku sabun mandi cair ya. Nah, ini untuk sabun mandi cairnya. Jadi ini sebagai pegangan buat teman-teman, tapi juga bisa ditambah dengan bahan-bahan yang mungkin teman-teman ingin tambahkan lagi. Jadi kurang jelas ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa buka untuk sabun mandi cairnya. Ya. Oke. Nah, tadi saya sudah buat untuk sampo. Sekarang kita buat untuk sabun mandinya. Nah, saya akan bagi menjadi 3. Jadi kalau tadi 2 liter untuk sampo, sekarang 2 liter untuk sabun mandi. Nah, buat teman-teman yang terbiasa menggunakan sabun batang ya, teman-teman bisa coba untuk menggunakan sabun cair. Nah, ini saya sudah tuang 2 liter larutan Texapon yang tadi saya sudah rendam ya dari pagi. Dia larut dengan sendirinya, cukup kita aduk-aduk sebentar, kemudian ditinggal ya, kemudian dia akan larut dengan sendirinya. Nah, yang pertama jangan lupa teman-teman, kita berikan lipagin ya sebagai pengawet, lipagin dan lipasol kalau ada ya. Jadi kita berikan 1 gram saja per liter air ya. Jadi ini kita gunakan 2 gram. Kita aduk. Kemudian kita berikan warna. Saya gunakan warna merah muda. Sedikit saja ya teman-teman pewarnanya. Jadi disesuaikan dengan selera. Ada yang senang warnanya pekat ya, ada yang suka warnanya soft. Nah, ini saya gunakan warnanya yang soft, jadi tidak terlalu banyak pewarnanya. Jadi kalau kita ambil sedikit itu dia cenderung transparan ya, karena ini dalam jumlah yang lumayan banyak, jadi terlihatnya pink, tapi sebetulnya dia lebih ke transparan. Nah, kemudian yang berikutnya kita tambahkan Cumberland. Jadi Cumberland ini cocok sekali untuk
sabun cair kosmetika ya. Kemudian yang berikutnya kita masukkan gliserin supaya kulit kita menjadi lembab. Gliserin ini bermanfaat sekali sebagai humectant atau dia menahan air di bawah kulit ya teman-teman. Jadi fungsi humectant itu yang ada di tubuh kita, dia akan menyerap air di udara. Jadi ketika teman-teman dalam kondisi panas ya, atau misalnya cuacanya kering ya, maka humectant itu yang ada di bawah kulit kita itu akan menarik air dari udara, yaitu fungsinya humectant. Nah, gliserin ini bermanfaat sebagai humectant. Nah, kemudian saya akan berikan vitamin E. Ya, saya gunakan vitamin E. Jadi vitamin E ini baik sekali untuk nutrisi kulit. Pewarnanya, pewarnanya saya pakai pewarna makanan. Ya, kalau misalnya teman-teman mau lebih baik lagi, teman-teman bisa gunakan pewarna dengan cosmetic grade ya, tapi memang jarang sekali kita mendapatkan bahannya ya, jadi bisa digunakan pewarna makanan, jadi aman. Nah, kemudian saya akan tambahkan allantoin ya, jadi allantoin ini manfaatnya untuk meregenerasi sel kulit ya, jadi memperbaiki sel kulit kita yang sudah mati ya, jadi baik untuk kulit. Saya suka sekali dengan nutrisi-nutrisi yang baik untuk kulit kita ya, jadi saya senang sekali menggunakan bahan-bahan yang menutrisi kulit teman-teman, karena kulit itu adalah organ tubuh yang paling luas ya, mulai dari kulit rambut sampai kaki ya, dan itu semua harus diberikan makanan setiap harinya ya. Jadi buat teman-teman, untuk melindungi kulit kita maka harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk kulit ya, terutama yang mengandung vitamin E dan juga vitamin C ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan Pin 80 sebagai emulsifier supaya semua bahan-bahan yang masuk itu bisa menjadi homogen ya. Terutama jika teman-teman menambahkan ekstrak ya, seperti vitamin E atau aloe vera atau misalnya allantoin ya. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan Pin 80 atau polisorbat. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan masukkan parfum. Jadi saya gunakan parfum aromanya Clarissa. Clarissa ini baik sekali untuk aroma sabun mandi ya, seperti aroma bayi ya. Jadi dia segar sekali aromanya. Seperti sabun mandi bayi. Ya, jadi aroma bunga tapi lembut sekali. Nah, aromanya sudah mulai menyebar ya. Aroma sabun mandi. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman bisa tambahkan pearl konsentrat
Kita tambahkan pel konsentrat. Pel konsentrat ini bentuknya mengkilap ya teman-teman, seperti mutiara. Seperti ini. Nah, kita larutkan dulu semua. Nah, kalau teman-teman sudah merendam dulu teksaponnya, itu permukaan larutan itu tidak terlalu banyak busa, tidak tertutup oleh busa ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau mau bikin sabun cair, teman-teman rendam dulu terpisah larutan garam dan juga larutan teksaponnya. Supaya kita bisa kontrol warnanya, kekentalannya ya. Kita bisa lihat tidak tertutup oleh busa. Ini kita bikin sabun mandi. Ya, kalau tadi kita bikin sampo, ini kita bikin sabun mandi. Nah, buat teman-teman yang sudah pegang bukunya, teman-teman tinggal buka di buku aja. Nah, teman-teman tinggal buka di buku ya, sabun mandi cair. Oke. Ini kita aduk sampai larut. Nah, terakhir kita masukkan larutan garam. Larutan garam ini baik untuk kulit ya teman-teman. Jadi garam itu baik untuk mengangkat kulit mati. Ya, kita tahu bahwa semakin bertambah usia ya. Jadi setiap hari kita itu sejak lahir itu kulit kita itu mulai menua ya. Jadi kalau lahir bayi kulitnya masih bagus, masih kencang, masih lembab ya, masih baik sekali. Tapi semakin tambah usia kulit kita itu akan menua ya. Menua itu ditandai dengan kulit yang kering, keriput ya. Nah, maka saat kita sudah menua ya, mandi itu tidak hanya sekedar sabunan teman-teman, tapi kita perlu menggunakan cara mekanik dibantu dengan tangan ya. Jadi kita gosok badan kita itu dengan menggunakan tangan untuk mengangkat kulit mati yang tidak bisa mengelupas dengan sendirinya. Nah, garam salah satu bahan yang ada di sabun cair itu mampu untuk mengangkat kulit mati ya. Nah, tentunya dengan bantuan tangan kita ya, atau kita gunakan spons ya, spons mandi ya, atau kita bisa menggunakan lulur sebelumnya ya. Jadi dengan cara mekanik menggunakan tangan. Jadi garam merupakan salah satu mineral yang juga dibutuhkan oleh kulit kita untuk mengangkat kulit mati. Nah, kemudian kita masukkan larutan garam. Sambil kita aduk. Masukkan air garamnya sedikit-sedikit saja ya teman-teman, supaya kita bisa sambil mengontrol kekentalan sabunnya. Jangan terlalu banyak. Nah, usahakan larutan garam yang kita buat itu sangat pekat ya, jadi jangan terlalu banyak air. Nah, ini sudah mulai mengental. Nah, sabun mandi kita sudah jadi ya, warnanya pink
seperti ini, mengkilap ya. Buat teman-teman yang suka dengan aroma wangi ya, teman-teman bisa tambahkan aromanya. Tapi ada juga orang yang tidak suka dengan aroma yang terlalu menyengat ya. Jadi teman-teman bisa atur aromanya. Nah, ini sudah mengental ya, teman-teman. Nah, sabun mandi kita sudah jadi. Tinggal kita masukkan ke dalam botol. Kalau misalnya teman-teman ingin konsentratnya lebih banyak, bisa ditambahkan. Nah, ini aromanya aroma Clarissa atau aroma yang biasanya dipakai untuk aroma sabun bayi ya, sabun cair untuk baby. Oke, bukunya bisa dipesan Bu. Nah, untuk buku itu bisanya hanya difotokopi ya teman-teman, karena memang stoknya sudah tidak ada. Saya sudah tanya ke tempat yang mencetak bukunya, yang membuat buku ya. Kebetulan juga apotekernya itu sudah resign ya, dan juga ada salah satu penulisnya juga sudah meninggal. Jadi memang tidak diperbanyak lagi, hanya menghabiskan stok sisa buku yang ada. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin butuh untuk pegangan ya, jadi sebetulnya membuat sabun itu kita bisa inovasi sendiri ya, selama bahan-bahan itu tidak menyimpang dari kebutuhan kulit kita. Oke, ya, jadi teman-teman harus banyak berlatih ya, terutama untuk dipakai sendiri. Kalau teman-teman pakai sendiri, teman-teman bisa rasakan bagaimana rasa sabun yang teman-teman buat ya, rasanya di kulit seperti apa. Prinsipnya teman-teman, sabun itu fungsinya adalah untuk membersihkan ya, jadi sebagai pembersihan. Dan kita tahu bahwa perawatan kulit yang paling penting itu adalah pembersihan ya, yaitu sabun. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk perawatan kulit ya yang mahal sekalipun, kalau kulitnya tidak sehat, tidak bersih ya teman-teman, maka perawatan yang kita gunakan itu tidak akan terserap dengan baik ke dalam pori-pori tubuh kita. Ya, jadi sabun sangatlah penting bagi perawatan tubuh kita, mulai dari rambut sampai seluruh badan kita ya. Maka gunakan sabun untuk pembersihan. Ya, jadi membilasnya pun juga harus betul-betul bersih ya. Nah, setelah itu baru teman-teman gunakan perawatan seperti misalnya hand body lotion. Kalau rambut teman-teman bisa gunakan hair tonic ya. Ya, jadi itu penting sekali teman-teman. Pembersihan adalah nomor 1 bagi perawatan tubuh kita. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa ngikutin cara membuat sabun mandi ya, yang sudah kita buat ini. Cantik sekali, warnanya pink, aromanya juga lembut banget. Nah, berikutnya kita akan bikin sabun wajah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin untuk dijual lagi, teman-teman harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Jadi harus ada izin ya, teman-teman harus periksakan produksinya itu ke BPOM ya, supaya nanti akan diberikan arahan-arahan yang terbaik ya. Jadi apa yang saya demokan ini prioritas teman-teman pakai ya, dipakai dulu sendiri supaya teman-teman bisa merasakan apakah ini sudah bisa digunakan oleh orang lain ya. Nah, sabun yang kita buat ini cocok untuk mereka yang kulitnya sehat, teman-teman. Kalau kulitnya yang sensitif atau mungkin bermasalah ya, maka itu harus menggunakan sabun yang khusus ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut untuk bikin sabun wajahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.